La ya'ti Rasulullah SAW fi hadzal waqt illa li amrin. Rasulullah tidak pernah datang pada waktu seperti ini kecuali suatu urusan yang sangat besar. Nah, ketika Rasulullah memberitahukan, ya Abu Bakar, udzintu bil hijrah. Saya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar dengan serta-merta bertanya, "Ya Rasulullah as-sahabah, ya Rasulullah as-suhbah atau as-sahabah," dan berita lain, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan saya untuk menjadi teman Anda dalam perjalanan, untuk menyertai Anda dalam hijrah ini?" Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Langsung Bakar menangis. Menangis karena gembira. Hatta Aisyah yang waktu itu ada di rumah beliau mengatakan, "Ma araftu ahadan yabki minal farah." Ya. Saya sebelumnya tidak pernah melihat ada orang yang nangis karena gembiranya. Sebelum melihat bapaknya sendiri menangis karena saking gembiranya dibolehkan ikuti dan menyertai Rasulullah SAW dalam berhijrah ke Madinah. Kemudian juga kaum Ansor, bagaimana mereka menunggu-nunggu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kedatangan mereka ditunggu-tunggu. Setelah mereka mendengar bahwa Rasulullah dan Abu Bakar akan datang ke Madinah, itu ditunggu-tunggu berhari-hari, karena perjalanan Rasulullah itu 8 hari dari Mekah ke Madinah. Itu tunggu-tunggu, setiap hari mereka keluar. Setiap hari kaum Ansor itu keluar untuk menunggu datangnya Rasulullah. Dulu nggak ada jawal, nggak ada apa yang bisa ketahuan Rasulullah nyampe mana, ya, nggak ada telex, nggak ada apa. Jadi kira-kira saja kapan Rasulullah ini datang. Mereka setiap pagi keluar ke Sahara, ya, untuk melihat Rasulullah kapan datang. Sehingga ketika wa yarudduhum harudh dhahira, ketika sudah siang, sudah panas sekali, mereka enggak tahan, sudah pulang. Ini berarti Rasulullah enggak datang, sudah kepanasan, mereka pulang. Dan mereka lakukan berhari-hari sampai suatu hari seorang Yahudi melihat dari atas rumahnya ada 2 orang yang dari kejauhan kelihatan hitam-hitam 2 gitu, bergerak di padang pasir. Dia tidak bisa menahan dirinya kecuali dia berteriak, "Wahai ya ma'syaral Arab," wahai bangsa Arab, artinya sebutan dia kepada kaum Ansor itu, ya Aus dan Khazraj, inilah ya orang yang kalian tunggu-tunggu. Ya. Sehingga kaum Ansor langsung keluar seketika itu, yang jumlah mereka sekitar 500 orang dengan menghunus pedangnya untuk menjemput Rasulullah SAW dan mengawal beliau. Dan diikuti Rasulullah itu sampai ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi begitu gambaran bagaimana para sahabat sangat cinta dan senang untuk bersama dengan Rasulullah melihatnya. Dan mereka sangat khawatir untuk ditinggalkan oleh Rasulullah. Mereka sangat khawatir ketika terjadi Fathu Makkah. Rasulullah kan kembali ke Mekah kan, kembali dengan membawa pasukan yang banyak dan menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Kaum Ansor sudah bisik-bisik di antara mereka. Mereka mengatakan amar rajul faqad adrakathu mahabbatu qaryatihi wa rafat aw yar'afu bi ashiratihi, ya. Jadi Rasulullah ini sudah nyampe ke kampung lagi dan dia tentunya akan senang gembira dengan bisa masuk ke Mekah serta gembira ketemu dengan kerabat-kerabatnya di Mekah. Jangan-jangan kita ditinggalkan di Madinah. Nah, ketika mendengar perkataan mereka itu, Rasulullah langsung menemui kaum Ansar. Ya ma'syaral Ansar, inni qad hajartu ilallahi wa ilaikum, fa inna mahyaya mahyakum wa mamati mamatukum, wal mamatu mamatukum. Kata Rasulullah, jangan khawatir wahai Ansar, sungguh aku telah berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Itu berhijrah ke Madinah. Maka sungguh aku tidak akan meninggalkan kalian. Matiku adalah mati kalian dan hidupku adalah hidup kalian. Nah, setelah mendengar seperti itu, mereka sangat gembira. Mereka sangat senang dan minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma qulna dzalika illa dhannan bik. Ya Rasulullah, kami tidak mengatakan tadi perkataan yang kayak tadi bukan berarti kami suudzon kepada Anda, tapi tidak lain kami khawatir dengan engkau gara-gara engkau sudah bisa masuk ke Mekah lagi, pulang ke kampung halamannya, ketemu dengan kerabatnya, sehingga akan ditinggalkan Madinah. Tapi Rasulullah SAW menenangkan hati mereka dan mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan kota Madinah. Saya sudah hijrah ke sana, saya tidak akan meninggalkan kota Madinah. Bahkan matiku
adalah mati kalian dan hidupku adalah hidup kalian. Artinya Rasulullah tidak akan mati kecuali di Madinah. Kemudian yang kedua adalah tanda cinta pada Rasulullah SAW adalah adzabbu an syariati, adzabbu an syariati, yakni membela syariatnya, membela syariatnya dan agamanya. Bagaimana? Ya, berjuang untuk menyebarkan agama Islam semampu mungkin, membela sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tadi sudah disebutkan dari awal tentang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bagaimana kita supaya menjadi orang ahlu sunnah wal jamaah dan bisa menghidupkan sunnah Rasulullah. Juga bagaimana sholat kita supaya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya kan? Tadi disebutkan tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasul. Ini adalah salah satu cara untuk atau tanda mencintai Rasulullah SAW, membela syariatnya dan juga agama sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus siap mengorbankan segala yang kita miliki, baik dari harta, jiwa, untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dicontohkan oleh para sahabat ketika perang Uhud. Ya, di perang Uhud kita tahu bahwa kaum muslimin terdesak, bahkan kalah gara-gara sebagian pasukan Rasulullah SAW tidak taat pada perintah beliau. Pasukan yang disuruh untuk tetap di Jabal Rumat, untuk di gunung, untuk pasukan pemanah jangan turun, ternyata mereka tergoda dan akhirnya turun. Ya, sehingga waktu itu Hamzah, Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, itu mengambil alih dengan strategi perang dia yang sangat jitu. Dia naik ke puncak gunung, kemudian menyerang Rasulullah dan para sahabat yang sudah di bawah dengan hujan panah, sehingga banyak sekali yang meninggal. Ya, seperti Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang membela mati-matian Rasulullah SAW. Bagaimana beliau membela Rasulullah? Beliau itu menghadangkan dirinya sendiri, ya, untuk menjadi tameng, ya, terus dirinya menjadi tameng dari hujanan panah dari atas bukit Rumat, supaya Rasulullah SAW tidak sampai tidak terkena tersebut. Ya. Banyak sekali sahabat yang mati pada saat itu demi melindungi Rasulullah SAW, karena mereka saking cintanya kepada Rasulullah sehingga mereka berusaha untuk bagaimana supaya Rasulullah tidak terkena lemparan panah atau kena goresan pedang. Yang penting mereka tidak peduli pada dirinya sendiri, yang penting Rasulullah bisa selamat. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan atau mungkin materinya tidak terbahas semuanya karena waktu yang mungkin tidak mencukupi. Tapi insyaallah bisa memperluas dari membaca buku yang berkaitan dengan mahabbatur rasul, tentang sirah nabawiyah. Itu penting sekali. Kita bisa baca sirah yang sudah terjemahan itu banyak, antum baca, kita baca supaya kita bisa mengambil ibrah, bisa ambil pelajaran dari mawaqif, dari sikap-sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mencintai dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dikaruniai untuk mencintai beliau dan membela sunnahnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.